Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Sonia Huta Barat dengan NPM 2110052. Di sini saya akan menceritakan tentang novel Siti Nurbaya karya Mara Rusli. Novel Siti Nurbaya yang berjudul Kasih Tak Sampai karya Mara Rusli diterbitkan pertama kali oleh Balai Pustaka tahun 1922. Meski diterbitkan 2 tahun setelah Ajab dan Sangsara, novel ini dianggap sebagai monumen sastra angkatan 20-an. Tidak heran jika pada tahun 1969 novel ini meraih penghargaan tahunan dari pemerintah, menempatkan Siti Nurbaya sebagai karya penting dalam sejarah kesusastraan di Indonesia, di mana pada novel ini ada 2 remaja yang saling memendam cinta namun tidak dapat diungkapkan, di mana remaja laki-laki bernama Samsul Bahri, yaitu anak Sultan Mahmud Syah, seorang bangsawan yang bekerja pada pemerintah Belanda, di mana remaja perempuan bernama Siti Nurbaya, anak satu-satunya Baginda Sulaiman. Baginda Sulaiman bukanlah seorang raja dan bukan bangsawan. Dia adalah seorang pengusaha sukses yang baik hati. Ibu dari Siti Nurbaya telah meninggal dunia. Ia hidup hanya berdua dengan ayahnya. Siti Nurbaya tinggal bersebelahan rumah dengan Samsul Bahri, putra dari Sultan Mahmud Syah, seorang penghulu di kota Padang. Hubungan keluarga itu berjalin dengan baik. Sejak kecil, Siti Nurbaya berteman akrab dengan Samsul Bahri. Keduanya selalu berangkat ke sekolah dan pulang ke rumah bersama-sama. Mulanya hubungan persahabatan mereka seperti hubungan kakak adik. Tetapi saat mereka beranjak remaja, perasaan itu berubah menjadi cinta kasih. Suatu ketika, setelah terbebas dari cengkraman Datu Maringgi, Siti Nurbaya bermaksud menyusul kekasihnya ke Jakarta. Namun, akibat tipu muslihat dan akal licik Datu Maringgi yang menuduhnya telah mencuri harta perhiasan bekas suaminya itu, Siti Nurbaya terpaksa kembali ke Padang. Oleh karena Siti Nurbaya tidak bersalah, akhirnya ia terbebas dari tuduhan. Namun, Datu Maringgi masih juga belum puas. Ia kemudian menyuruh seorang untuk meracuni Siti Nurbaya. Kali ini, perbuatan Datu Maringgi berhasil. Siti Nurbaya meninggal karena keracunan. Rupanya berita kematian Siti Nurbaya membuat sedih ibu dari Samsul Bahri. Rupanya, berita kematian Siti Nurbaya membuat ibu dari Samsul Bahri, yaitu kekasihnya Siti Nurbaya, jatuh sakit, dan tidak berapa lama kemudian ibunya meninggal dunia. Berita kematian dari Siti Nurbaya dan ibu Samsul Bahri sampai juga ke telinga Samsul Bahri. Ia amat berduka atas kehilangan 2 wanita yang ia kasihi. Setelah 10 tahun kemudian, Samsul Bahri menjadi serdadu kompeni dengan pangkat letnan. Ia dikenal dengan nama Letnan Mas. Ia menjadi serdadu kompeni bukan sebab ingin mengabdi kepada kompeni, melainkan terdorong oleh frustasinya mendengar orang-orang yang dicintainya telah meninggal dunia. Ia bergabung dengan tentara kompeni
karena ingin segera mengakhiri hidupnya di medan pertempuran. Suatu ketika Samsul Bahri disuruh untuk bertempur melawan pemberontak di Padang. Letnan Mas ataupun Samsul Bahri mendapat perlawanan cukup sengit. Namun akhirnya ia berhasil memukul mundur pasukan pemberontak. Dan tiba-tiba pada pertempuran itu dia bertemu dengan musuhnya, yaitu Datu Maringgi. Samsul Bahri yang telah berganti nama menjadi Letnan Mas berhadap-hadapan dengan Datu Maringgi. Sekian cerita singkat dari novel Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai, yaitu karya Mara Rusli yang saya dapat ceritakan. Sekian dan terima kasih. Dadah. Letnan Mas luka parah terkena sabitan pedang Datu Maringgi. Sedangkan Datu Maringgi tewas bertempur timah panas dari senjata Letnan Mas. Sementara Letnan Mas sempat dirawat dan bertemu dengan ayahnya sebelum akhirnya dia meninggal dunia. Sekian cerita singkat dari novel Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai, yaitu karya Mara Rusli yang saya dapat ceritakan. Sekian dan terima kasih. Dadah.